Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Assalamualaikum all everybody. Saya sekarang mau bicara tentang beriman, gitu guys ya. Beriman. Saya sebagai pendakwah, ya, sebagai pengkhotbah atau penceramah, ya, saya harus wajib menyiarkan dakwah ilmu langit atau wahyu dari langit untuk mengingatkan ke teman-teman supaya berbuat kebaikan. Jadi seorang pendakwah atau seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang ulama bekerjanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menyiarkan wahyu dari langit supaya teman-teman menjadi manusia beriman. Jadi untuk manusia beriman itu tidak mudah. Saya sebagai pendakwah hanya ada batasan, hanya mengingatkan supaya orang itu tidak melakukan perbuatan dosa atau larang-larangan Allah dilanggar, perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Saya hanya mengingatkan saja, hanya pemberitahuan. Tetapi saya tidak memaksa orang itu menjadi orang beriman. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang punya hak veto. Allah bisa membalikan kamu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau dunia ini dibuat menjadi manusia beriman semua. Itu Allah bisa, ya kan? Jadi Allah memberitahu kepada teman-teman sebagai ulama atau pada Rasulullah, ya, beritahu kepada umat manusia dunia ini, kalian harus takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kau jalankan, berbuat kebaikan kau jalankan, melakukan sedekah, membantu ke sesama, jangan menjolimin orang, pokoknya menyiarkan ilmu langit. Itu Rasulullah berkata kepada itu. Dianggap enteng, ya, nggak dianggap sekalipun, biarkan saja. Disakiti, biarkan saja. Tugas kita tidak boleh memaksa, gitu guys. Hanya mengingatkan, memberitahu kepada teman-teman supaya menjadi manusia beriman, gitu. Tapi Allah bisa memberi kamu menjadi manusia yang beriman, manusia yang soleh, sangat bisa itu dilakukan. Jadi kita nggak boleh memaksa orang itu, ya sholat. Yo, kemarin ke masjid, sholat. Tidak seperti itu, gitu guys. Jadi kalau mau sholat, dari lubuk hati orang tersebut, karena mau berhadapan sama Sang Maha Suci, dia sendiri yang pergi, gitu, ke masjid untuk sholat. Tidak bisa, jauh, kamu harus sholat. Itu namanya kita memaksa. Kalau bisa melakukan supaya orang itu beriman semua di muka bumi ini bisa, cuman beda, tidak ada kehidupan. Makanya iblis dibiarkan hidup di muka bumi ini, tujuannya supaya kalian bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, gitu guys. Ya, dengan tekanan kehidupan kamu, dengan keadaan ekonomi kamu yang morat-marit, ya, dengan kamu menderita terus, dibiarkan. Ingat ya kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya kan tujuannya. Jadi dibiarkan iblis di dunia ini untuk tujuannya menggoda kamu, gitu. Jadi kalau kamu banyak makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kamu sedikit demi sedikit menjadi manusia yang beriman.
Kalau diperbolehkan saya bertanya, teman-teman kalau mati nanti pengen masuk surga atau api neraka? Pasti berkata pengen masuk surga. Introspeksi diri guys, banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau banyak buruknya secara logika aja sudah api neraka. Nah, ada juga yang dibilang tipu daya iblis, berbuat kebaikan, membantu kesama, tapi dengan kesombongan. Yang dibilang sombong itu bisa membunuh dirimu sendiri. Wes kelihatannya mantap banget tuh, ada sorga, ya ada taman Firdaus, ada kebaikan, ya, ada angel-angel, ya indah banget. Yang dibilang matamu bisa menipu dirimu sendiri. Indah banget, ada pintunya, ya kan. Wih, belakang pintu indah banget. Pas buka pintu masuk ke cemplung, gitu guys. Cemplung mana? Neraka jahanam, gitu guys. Jadi teman-teman, kalau mau dekat kepada Allah SWT, lakukan action, bukan lagi di bibir atau di lidah berkata-kata, tapi teman-teman harus melakukan. Berbuat kebaikan every, pasti tetap keburukannya datang. Berbuat kebaikan terus saja, berbuat kebaikan terus. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa, serahkan kepada Allah. Dia bilang pasrah sejati itu adalah pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihan melihat kamu sudah berbuat kebaikan, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan membantu kamu menjadi manusia yang beriman, mengutus malaikat-malaikatnya menjaga kamu biar kamu menjadi manusia beriman, gitu guys. Jadi menjadi manusia beriman tidak mudah, ya. Jadi harus memohon, lakukan berbuat kebaikan terus tidak ada henti-hentinya, merengek terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu tentang kehidupan kamu menjadi manusia yang beriman, gitu ya. Kalau nggak salah itu ada di ayatnya di Yunus 99, gitu guys, di Yunus 99 ya, teman-teman bisa buka ya di ayat itu. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang, dekatkan diri dan takwa dan always setia, tidak pindah ke lain hati, hatimu hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pindah ke lain hati. Apapun keadaan kamu, tetap kamu takwa dan setia, pasti Allah akan membantu kamu, mengutus malaikat-malaikatnya pada diri kamu, sehingga kamu menjadi manusia yang beriman. Jadi saya tidak bisa memaksa kamu menjadi manusia yang beriman dari dirimu sendiri yang berkata kamu bisa menjadi manusia yang beriman, bukan saya. Kalau bisa membalikan apapun di dunia ini, diri kamu bisa dibuat jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberi kamu jadi manusia yang beriman, sangat bisa. Harus trust God. Itu kalau orang di Inggris bilang, percaya kepada Allah 100%. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye.